Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aan Eka Putri, guru agama Islam di SD Negeri Malili, Kecamatan Mehilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam batch kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi pendidikan agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 250-109-110-351. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, insya Allah saya akan melaksanakan praktek kegiatan dalam rangka uji kinerja. Kegiatan ini saya laksanakan di kelas 6 dengan materi indahnya ketetapan Allah, makna beriman kepada qada dan qadar. Dan saya akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, hari ini kita harus bersyukur ya, karena bisa datang ke sekolah dengan sehat. Semuanya hadir? Hadir. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ibu minta satu perwakilan dari kelas 6 untuk memimpin teman-temannya berdoa bersama. Siapa? Boleh Andika, nanti Andika. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan mempersiapkan teman-temannya terlebih dahulu ya, dengan ice breaking sebelum berdoa ya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Baiklah, dimulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih Andika. Nah, setelah kita tadi berdoa, tujuan kita berdoa adalah, siapa yang tahu tujuan berdoa? Siapa yang tahu? Tujuan kita berdoa adalah memohon kepada Allah. Memohon untuk apa? Agar sehat, agar diberi ilmu. Ya, betul. Nah, setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita lebih semangat lagi, ya, agar kita lebih cinta lagi kepada negara kita. Baiklah. Indonesia. Mana
pemahaman yang kuat. Nah, yang kedua kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kita, ya. Nah, kita akan mengawali pelajaran ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak pernah mempelajari tentang rukun iman? Ada berapa rukun iman? Rukun iman yang keenam apa? Sebutkan. Sebut. Ya boleh, Radian. Kodo dan kodar. Kodo dan kodar. Siapa lagi yang bisa? Rukun iman yang keenam. Nabila? Iman kepada koda dan kodar. Hebat. Iman kepada kodo dan kodar. Baiklah, anak-anak sekalian, semua yang terjadi di kehidupan kita, semua yang kita alami di kehidupan kita itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Semua yang kita rasakan itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Itu adalah bukti sayang Allah kepada kita, ya. Dan kita harus percaya bahwa semua ketentuan Allah, semua kehendak Allah itu baik untuk diri kita. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah. kepada kodo dan Kodar. kepada kodo dan kodar. Nah, tujuan kita mempelajari iman kepada kodo dan kodar ini yang pertama, anak-anak diharapkan bisa memahami makna apa makna kita beriman kepada kodo dan kodar, ya. Setelah kita mempelajari iman kepada kodo dan kodar, apa makna yang bisa kita petik. Nah, yang kedua, kita bisa menyadari bahwa setiap yang terjadi kepada kita, setiap apa yang Allah tentukan kepada kita itu yang terbaik dan untuk kita. Dan yang ketiga, kita bisa belajar untuk menerima semua takdir yang Allah kasih kepada kita. Dan di pelajaran kita ini, pada proses kita ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan, ya. Yang pertama, kita akan menonton video inspiratif, ya, video yang bisa anak-anak tonton nanti di dalam penyampaian materi. Yang kedua, anak-anak itu akan melakukan diskusi. Yang ketiga, setelah diskusi anak-anak akan baiklah anak-anak, setelah ini silakan fokus melihat video yang akan ditampilkan. Satu video yang menceritakan kisah inspiratif, ya. Kisah inspiratif itu kisah-kisah yang bernilai baik yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal.
Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga amin ya rabbal alamin. Nah, setelah tadi kita melihat, ya, fokus melihat satu kisah inspiratif, satu kisah yang bisa kita petik nilai kebaikannya, maka dari itu kita akan membaca ayat Allah, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan ibadah. Kita akan baca bersama-sama ya. Kita awali dari Ta'awuz. Arti dari ayat yang telah kita baca tadi. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Nah, dari ayat ini kita sudah membaca tadi. Artinya bisa ibu sederhanakan bahwa semua yang ada di bumi ini, semua yang terjadi di bumi ini telah ditentukan oleh Allah. Sudah dalam ketetapan Allah. Dan itu mudah bagi Allah karena Allah yang Maha Kuasa. Kita tadi sudah menonton video. Tadi juga kita sudah membaca ayat Allah tentang iman kepada qada dan qadar. Kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi. Ibu akan membagi anak-anak dalam 3 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan mendapat tugas kelompoknya. Nah, ibu harap jangan ada yang tidak bekerja sama, harus kompak ya, harus kompak bekerja sama. Baiklah, tadi ibu sudah membagikan kelompoknya masing-masing dan ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan oleh kelompoknya. Dan harapan ibu semua anggota kelompok bekerja sama dengan kompak ya. Jangan lupa setiap yang ada di LKPD itu dibaca baik-baik, dipahami baik-baik. Nah, setiap anggota kelompok harus ikut ya, bekerja sama. Jangan ada yang menonton saja. Silakan mengerjakan.
Hal-hal yang kurang Baiklah, untuk selanjutnya kita persilakan kelompok terakhir yaitu kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ayub alaihissalam: 1. Bersabar. 2. Takdir tidak bisa diubah. 3. Rendah hati. 1. Apa saja contoh
kodar dan kodar yang terjadi dalam hidup kita. Gagal mendapat juara di perlombaan. 2. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap ketetapan Allah. Sabar dan ikhlas serta harus belajar lebih giat lagi. 3. Mengapa menerima takdir dengan ikhlas itu penting? Karena kita beriman kepada Allah. Nah, sudah dengar semuanya? Sudah. Ada yang mau menanggapi dari hasil kelompok 3? Ada, boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dan itu tadi kelompok terakhir yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, untuk yang terakhir kegiatan kita yaitu kita akan menyimpulkan kesimpulan dari itu akan memberikan lembar refleksi diri, ya. Masing-masing anak akan mengisikan lembar refleksinya. Nah, silakan dibaca, dipahami, dan dijawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini. Silakan diisi sesuai dengan keadaan hati kalian hari ini. Apa yang telah dipelajari, dibaca, ya. Lihat, coba lihat lembar refleksinya masing-masing. Tuliskan perasaanmu hari ini setelah belajar tentang kodo dan koda. Boleh diisi bagaimana perasaan kalian, ya. Terus yang kedua, lingkarilah nilai cinta yang kamu rasakan hari ini. Ya, silakan dituliskan perasaan hari ini setelah mempelajari tentang iman pada kodo dan koda. Dan lingkar, ya, di situ lingkarilah nilai cinta yang kamu rasakan hari ini. Boleh? Tulis tentang Allah. Udah Kak, jadi soal saya hari ini saya belajar bahwa nanti di lingkarannya boleh lebih dari satu, ya. Cinta kalian itu bagaimana, boleh lebih dari satu, boleh. Seandainya 3 boleh, ya. Ya, boleh.
ice breaking ya, biar kita semangat lagi. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. Satu Allah, dua malaikat, tiga bulan dan Rasul, lima hari kiamat, yang keenam qadar dan qadar. Sekali lagi, tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. Satu Allah, dua malaikat, tiga bulan dan Rasul, lima hari kiamat, yang keenam qadar dan qadar. Hebat sekali anak-anak bisa merangkum atau membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Siapa? Coba. Ya. Sonia. Kita harus sabar menghadapi ujian dari Allah. Betul. Kita harus sabar menghadapi cobaan dari Allah. Ada lagi? Coba. Sonia. Allah, pada kegiatan kita hari ini materi beriman kepada qada dan qadar, yaitu bahwa setiap ketentuan yang sudah Allah tentukan untuk kita itu pasti mempunyai hikmah yang baik untuk kita ya, bahwa semua ketentuan Allah itu baik hikmahnya untuk kita. Tadi kita sudah belajar tentang iman kepada qada dan qadar, dan sekarang Ibu mau tahu perasaan kalian setelah belajar itu seperti apa ya. Nanti yang Ibu panggil namanya boleh mengekspresikan rasa hatinya hari ini ya. Yang pertama ada ekspresi senang ya, senang. Kalau memang senang mengikuti pelajaran hari ini, boleh ditaruh tangannya senang ya. Tapi kalau sedih mungkin karena tidak bersemangat, boleh taruh di sedih. Dan menangis ya, menangis mungkin materinya terlalu sulit, nah, boleh ditaruh di menangis ya. Sekarang Ibu minta dari, boleh Kak Deli dulu. Senang, hebat. Kenapa senang? Karena bisa belajar tentang kisah Nabi Ayub. Oh, hebat, belajar tentang kisah Nabi Ayub. Apa nilai yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub? Kokoh dalam keyakinan. Betul, kokoh dalam keyakinan. Apalagi ada yang lain? Maaf. Oh, pemaaf, hebat. Duduk. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan kegiatan kita, yaitu membahas materi tentang iman kepada qadar. Harapan Ibu, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, amin ya Rabbal alamin. Baiklah, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.